Assalamualaikum teman-teman, balik lagi di TV Tuber Channel bersama saya Hediji. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian dalam keadaan baik dan juga dimurahkan rezeki ya teman. Oke, langsung saja seperti biasa pada kesempatan video kali ini channel ini akan membagikan satu gcam lagi yang menggunakan based on Google Camera 7.4 dari developer Tolian ya teman. Dimana untuk versi yang kita bahas kali ini yaitu versi 1.0F yang tentunya terbaru saat ini dari developer Tolian. Pasti juga gcam ini kalian bisa gunakan atau install di handphone Android yang bersistemkan Android 9 yang tentunya sudah aktif untuk kamera 2 apinya. Oke, tidak bakal lama, kita langsung mulai aja untuk videonya. Check it out. Jika teman-teman ingin mencoba APK gcam yang kita bahas di video ini, untuk link downloadnya saya sudah sertakan di kolom deskripsi di bawah video ini ya, seperti biasa. Dan di dalam video ini saya mentester gcamnya menggunakan handphone Realme XT. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan tentang Google Camera Androidnya, di sini saya akan bagikan tutorial cara penginstalan dari awal atau step by stepnya ya teman, biar teman-teman bisa paham ya. Oke, untuk langkah pertamanya pastikan teman-teman sudah mendownload untuk bahan APK gcamnya yang saya sudah sediakan di deskripsi di bawah video ini. Selanjutnya teman-teman bisa install seperti biasa ya untuk bahan APK-nya, tapi apabila teman-teman saat menginstalnya ada notifikasi seperti ini, apakah kalian ingin menginstal aplikasi yang sudah ada, berarti di handphone kalian sudah terinstall gcam dengan based on Google yang sama. Jadi teman-teman bisa menghapus gcam dengan based on Google yang sama ya. Kalian bisa pergi ke pengaturan, ke info aplikasi gcamnya. Sebelum kalian menginstalnya, teman-teman bisa lakukan clear data dulu ya. Kalian lakukan clear data dulu. Ini bertujuan agar data atau settingan dari gcam yang kalian ingin hapus ini tidak terbentur dengan gcam yang kita akan install dari developer Tolian ini ya teman. Oke, kalau sudah dilakukan clear data, selanjutnya teman-teman bisa bongkar atau uninstall gcam dengan based on Google yang sama. Oke, kalau sudah, selanjutnya teman bisa install gcamnya seperti biasa. Klik bahan APK nya, dilanjutkan dengan mengklik install. Sekarang teman-teman bisa tunggu sampai proses instalasi gcamnya selesai ya. Oke, kalau sudah terinstall seperti ini, teman-teman bisa buka gcamnya seperti biasa, aplikasi gcamnya. Selanjutnya persetujui semua untuk perizinannya, dan ini dia untuk tampilan awal dari gcamnya ya teman. Di Realme XT sendiri untuk viewfindernya ini nge-lag ya, nge-lag. Jadi apabila teman-teman mengalami hal yang sama di Realme XT saat selesai proses instalasi, buka gcamnya mengalami hal seperti ini, untuk mengatasinya teman-teman bisa buka opsi ya. Oke, nampaknya belum muncul ya teman, nggak nge-lag. Teman-teman bisa swipekan ke arah bawah untuk pergi ke opsi, lalu tap tanda gear untuk masuk ke setelan pada gcamnya. Selanjutnya di bagian setelan ini teman-teman bisa pergi ke lanjutan, lalu kalian buka di bagian fix, ini dia fix. Nah kemudian di JPEG untuk viewfindernya teman-teman bisa aktifkan seperti ini ya. Kalau sudah, teman-teman bisa kembali ke halaman beranda atau ke bagian viewfindernya. Dan sekarang kalian bisa cek ya, di bagian viewfindernya tidak nge-lag lagi, untuk hasil gambarnya juga normal ya. Ini dia. Jadi untuk cara fix di bagian viewfindernya yang nge-lag, caranya seperti itu ya teman. Sekarang saya akan bagikan untuk settingannya. Untuk settingan ini teman-teman bisa pilih di jenis petak di pengaturannya 3x3. Selanjutnya dilanjutkan teman-teman bisa aktifkan untuk kontrol HDR flash, kontrol RAW JPG juga bisa diaktifkan. Oke, selanjutnya untuk di bagian video untuk optical stabilisasi video bisa diaktifkan juga. Selanjutnya kalian bisa beralih ke bagian image processing, lalu autonya kalian bisa aktifkan menjadi manual. Jadi teman-teman bisa atur secara manual ya di bagian saturation, ISO dan yang lainnya. Saya sarankan untuk di bagian limit ISO nya teman-teman bisa pilih di angka 10.000 default ya. Nah di Remix sendiri ada terkendala ya teman, untuk di kamera utamanya tanpa mengaktifkan auto balance itu untuk warnanya sangat pucat ya. Jadi setelah saya teliti ya, saya coba naikkan saturationnya juga tidak berubah. Jadi untuk mengatasinya teman-teman bisa aktifkan untuk auto white balance nya. Oke, sekarang kita masuk untuk pembahasan bagian di bar menunya atau viewfindernya ya teman. Untuk di bagian bar menunya seperti biasa,
Pada Gcam ada kamera utama, potret, mode foto malam, dan di bagian opsinya teman bisa aktifkan untuk mode astrofotografinya. Ini dia di bagian opsi. Selanjutnya di mode video teman-teman bisa pilih untuk resolusinya 4K, tapi untuk di Remixi sendiri ngebug ya, Gcam jadi FC, dan bisa memilih 60 fps per detik ya. Selanjutnya untuk di bagian yang lainnya ada photosphere, panorama, slow motion, dan time lapse. Selanjutnya apabila teman membuka opsi, nanti ada multi lens ya atau seri kamera, ada 1, 2, 3, HDR plus, dan yang lainnya ya. Teman-teman bisa gunakan fitur-fitur ini di kondisi-kondisi tertentu ya. Nah, berikut ini kita masuk ke hasil tester lebih jelasnya ya, yang saya tester untuk Gcam Toyland ini. Di bagian kamera utamanya untuk hasilnya seperti ini, tentunya bisa digunakan dengan baik. Di sini saya mengaktifkan untuk auto white balance ya teman. Selanjutnya di kamera utama masih ya dengan menggunakan lensa 2 atau mode wide, bisa digunakan dengan baik dan hasilnya juga lumayan cakep ya teman. Ini ya untuk hasilnya. Selanjutnya di lens 3 atau telefoto atau makro ya. Ini dia untuk hasil testernya, tentunya bisa digunakan dengan baik ya di Realme XT. Ini dia ya teman untuk hasil di mode telefoto atau makronya. Soalnya ini adalah mode portrait, juga bisa dijalankan dengan baik, hasilnya juga lumayan bagus ya. Tapi untuk di Realme XT ada yang lebih bagus lagi ya. Saya sarankan ini hanya sebatas tester aja. Berikut ini adalah hasil rekaman video ya, record video di mode video biasa, dan mode video dengan menggunakan lensa wide ya teman. Hasilnya juga cukup memuaskan, bagus, bisa dijalankan dengan baik. Sekarang ini hasil yang saya suka ya, di mode foto malam hasilnya mantap sekali ya teman di Gcam Toyland ini. Ini dia. Untuk di mode malam ini saya menggunakan ISO limitnya di angka 1000 default. Keren ya teman untuk di mode malamnya. Nah, sekarang untuk di bagian astrofotografinya ini ya teman, saat diaktifkan ada masalah sedikit. Jadi untuk fiturnya bisa digunakan, tapi untuk penangkapan cahayanya tidak berjalan dengan baik ya teman di Realme XT. Jadi untuk astronya tidak sangat recommended ya di Realme XT, karena ada Gcam lain yang bisa digunakan. Ini adalah di mode panorama, bisa digunakan dengan baik, photospheres. Untuk mode-modenya lengkap, hasil testernya juga bisa dijalankan dengan baik untuk di mode photospheres. Selanjutnya untuk di gerak lambat ini tidak bisa digunakan ya teman saat disentuh. Untuk modenya saat dibuka ya, itu Gcamnya menjadi FC. Selanjutnya di bagian terakhir yaitu time lapse bisa dijalankan dengan baik ya teman-teman. Ini dia untuk hasil tester lebih jelasnya. Tapi dibalik kekurangan tadi, untuk Gcam Toyland ini di Realme XT masih sangat layak digunakan ya teman, apalagi fitur-fitur utamanya juga bisa digunakan dengan baik. Nah, untuk di device Android lainnya teman-teman bisa coba sendiri ya, karena beda device, beda spek, beda ROM, tentunya beda kestabilan dan performa Gcam yang kita bahas di video ini ya teman. Oke, tampaknya cukup sekian dulu untuk video kali ini. Semoga video tadi bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Jangan lupa ya teman-teman agar mendukung channel ini dulu dengan mengklik tombol subscribe, like, dan share. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Akhir kata dari saya, good job, bye-bye, wassalam.